Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali kepada pembelajaran jarak jauh pada saat COVID-19 ini. Gimana kabarnya? Baik tentunya ya. Udah lama nih gak ketemu Bapak nih dengan kalian semuanya. Baik, mari kita langsung materi kita pada kali ini adalah pembahasan soal-soal latihan, yaitu tablik, terutama paket 4 Quran hadis kelas 5. Yuk, kita mulai dari nomor 1. Surat Al-Qadar ayat 1, yaitu A. Wa ma adraka ma lailatul qadri. B. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. C. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. D. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Mana jawaban yang tepat? B tentunya, yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadar. B nomor 1. Nomor 2. Malam kemuliaan. Kalimat yang tepat untuk arti malam kemuliaan adalah A. Khairun. B. Lailatul Qadri. C. Alfun. D. Syahrin. Jawabannya adalah B. Lailatul Qadri. Jadi nomor 2 B. Selanjutnya nomor 3. 1000 bulan. Itu artinya. Nah, apa bunyi ayatnya? Apakah A. Tanazzalun? Apakah B. Khairum min? Apakah C. Alfi syahrin? Apakah D. Al-malaikatu? Ya, jawabannya adalah C. Alfi syahrin. Nomor 3 C. Nomor 4. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ayat di samping menjelaskan tentang A. Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. B. Keutamaan nilai malam Qadar adalah 1000 bulan. C. Pertanyaan Allah tentang malam kemuliaan. D. Para malaikat turun atas izin Tuhannya. Mana jawaban yang paling tepat? Ya, A. Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Selanjutnya nomor 5. Dengan izin Tuhannya. Itu arti dari surat Al-Qadar. Sebagian dari ayat itu surat Al-Qadar. Nah, kalimat yang tepat untuk kata dengan izin Tuhannya apakah? A. Tanazzalul malaikatu. Apakah B. Warruhu fiha. Apakah C. Salamun ya. Apakah D. Bi'idni rabbihim. Ya, jawabannya adalah D. Bi'idni rabbihim. Kemudian nomor 6. Kalla inna titik-titik layatoh. Kata yang tepat untuk melengkapi ayat tadi yang Bapak baca adalah A. Al-insan. B. Al-akram. C. Istaghna. D. Al-huda. Jawabannya adalah A. Kalla innal insana layatgha. 6 adalah A. Selanjutnya nomor 7. Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat selanjutnya setelah ayat yang Bapak bacakan tadi adalah A. Kalla innal insana layatgha. B. Ar-ra'ahu istaghna. C.
inna ila rabbikar ruja'a. D. Ara'aital ladzi yanha. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Kalla innal insana layatagha. Iya, nomor 7 jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 8. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi titik-titik. Wah, Bapak udah jawab tadi tuh. Lanjutan ayat di samping adalah A. Al-Hakim, B. Khalaqin, C. Al-Insan, D. Al-Akram. Ya betul, tadi udah Bapak jawab. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jawabannya adalah B. Nomor 8. Nomor 9. Khalaqal insana min titik-titik. Lanjutan ayat di samping adalah, nah, kita lihat ya. Ya'lam, B. Bil qalam, C. Alaqin, D. Layatagha. Khalaqal insana min. Jawabannya adalah C. Alaq. Nah, kemudian nomor 10. Titik-titik. Allama bil qalam. Kata yang tepat untuk melengkapi ayat di samping adalah A. Ara'aita, B. Inna ila, C. Yanha, D. Alladzi. Ya, jawabannya adalah D. Alladzi allama bil qalam. Selanjutnya nomor 11. Iya, nomor 11. Di situ ada bacaan fawailul lil musallin. Terus ada tanda, itu tanda wakaf tuh. Alladzi hum an sholatim sahun, tanda la. Nah, pada ayat di samping artinya apa? Pasti kalian sudah belajar tuh. Tanda-tanda wakaf. Ya. Nah, A boleh berhenti, B tidak boleh berhenti, C harus berhenti, D boleh berhenti di salah satu tanda. Jawabannya yang tepat adalah nomor 11, B. Tidak boleh berhenti. La, namanya juga la. La itu berasal dari bahasa Arab, artinya tidak. Selanjutnya nomor 12. Wakaf lazim ditandai dengan huruf. Ditandai dengan huruf apa nih? Ini tanda-tanda wakaf nih. Kita kan sudah belajar tanda-tanda wakaf. Apakah sotla, sola? Apakah B, saktah? Ada bacaan saktah. Apakah C, jim? Apakah D, huruf mim? Ya, jawabannya yang tepat adalah D, huruf mim. Jadi 12 jawabannya D. Selanjutnya nomor 13. Tanda al-waqfu aula. Artinya apa? Nomor 13. Iya. Apakah A, tidak boleh berhenti? Ataukah B, berhenti lebih utama? C, dibaca waksol? D, harus berhenti? Ya, jawabannya B, berhenti lebih utama. Selanjutnya nomor 14. Al-waslu aula. Ditandai dengan A, saktah, B, qola, C, la, D, sola. Ya, nomor 14 jawabannya D, sola. Ya, D. Selanjutnya nomor 15. Ada tanda titik 32. Nah, tanda di samping ini kira-kira apa nih? Ada 2. Tanda wakaf apa nih? Apakah A, lazim, B, jaiz, C, mu'anaqah, D, mamnu? Ya, betul. Jawabannya mu'anaqah. Berarti 15 jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 16.
berhenti pada kalimat yang sudah sempurna, yang tidak ada kaitannya dengan kalimat sesudah maupun sebelumnya, baik lafal maupun maknanya, disebut. Nah, ini macam-macam wakof nih kan. Macam wakof ada 4. Ada wakof A, wakof tam, B, wakof kafi, C, wakof kobi, D, wakof hasan. Ya, jawabannya yang betul adalah wakof tam, yaitu wakof sempurna. 16 itu jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 17. Akibat yang ditimbulkan oleh orang munafik di masyarakat adalah A. Menjadi tenang, B. Menakutkan, C. Merusak jalan, D. Meresahkan. Nah, tentu jawabannya yang tepat adalah nomor 17, D. Meresahkan. Sangat meresahkan orang munafik itu. Nomor 18. Ancaman bagi orang munafik adalah berada di mana oleh Allah diletakkan nanti di akhirat. A. Neraka bagian atas, B. Neraka bagian tengah, C. Neraka yang ringan, D. Neraka paling bawah. Ya, betul. Jawabannya adalah D. Nomor 18. Nomor 19. Wa idza wa'ada ahlafa. Potongan hadis di samping maksudnya apa? Kalian sudah hafal hadis tentang munafik ini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan kalau diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, boleh juga dia disebut dengan kata mutafaq alaih. Ya, A. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. A. Orang munafik selalu ingkar janji. B. Orang munafik senantiasa ghibah. C. Perkataan orang munafik selalu dusta. D. Orang munafik khianat dari amanahnya. Ya, betul, tepat. Jawabannya yang benar adalah A. Orang munafik selalu ingkar janji. 19 deh. Jawabannya A. Sekarang terakhir nih, masih berkaitan dengan hadis tentang munafik, yaitu nomor 20. Wa'ada. Apakah artinya wa'ada? Kita pilih nih di sini. Jawabannya apa? A. Berkata, B. Berjanji, C. Berdusta, D. Amanah. Jawabannya adalah yang tepat B. Berjanji. Pilihan ganda kita sudah selesaikan nih. Selanjutnya kita langsung ke uraian saja yang ada di sini. Ya, baik, atau uraian atau esai nih. Ya, pertanyaan pertama. Tuliskan 3 pokok kandungan surat Al-Qadar. Kalian tentu pasti tahu Al-Qadar. Coba kita baca sama-sama surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadar ini urutan surat yang ke 97. Ya, urutan surat yang ke-97. Sedangkan surat Al-Alaq itu urutan ke-96. Jangan lupa tuh. Nah, surat Al-Qadar ini jumlah ayatnya ada 5. Dia ini termasuk golongan Makkiyah, yaitu yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Baik, kita lanjutkan. Nomor 21. Apa kira-kira pokok kandungan yang ada dalam surat Al-Qadar? Jawabannya apa? 1. Iya, benar. Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama.
Kandungan kedua, Lailatul Qadar itu keutamaannya lebih dari 1000 bulan atau sama dengan 84 tahun. Dan yang ketiga, pada malam Qadar itu suasananya damai sejahtera sampai fajar. Baik, sekarang nomor 22. Apa yang dimaksud dengan wakaf qobi? Nah, kalian sudah belajar tentang wakaf ya, dan wasol. Nah, kalau berbicara tentang wakaf qobi, ini masuk dalam macam wakaf ya. Qobi itu artinya buruk. Artinya jika berhenti pada kalimat lafal tersebut, itu maknanya atau artinya menjadi tidak baik, maka itu tidak boleh. Artinya wakaf ini adalah berhenti buruk atau tidak baik secara maknanya. Jadi artinya yang dimaksud dengan wakaf qobi adalah berhenti buruk, yaitu berhenti membaca Quran yang memberikan makna atau arti yang tidak baik. Nah, ya, kemudian selanjutnya, jadi tahu ya, di nomor 22 wakaf qobi itu wakaf buruk. Baik, nomor 23. Ini ada dua soal yang kembar ini. Nah, ini nomor 23 ini, tuliskan surat Al-Alaq ayat terakhir. Pasti kamu harus hafal nih tulisannya. Baik. Nah, sebenarnya tulisannya seperti ini nih Pak Guru, lihat ya. Kalla la tuti'hu, kalla la tuti'hu, la tuti'hu, ini salah ini. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Coba dilihat aja di Al-Quran ya tulisannya. Wa kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, ini kalian harus bisa untuk menulis nih pertama nih. Ya, sedikit-sedikit. Nomor 24. Ini sama ini soalnya. Tapi maksud Bapak nih sebenarnya adalah apa? Ini soalnya yang sebenarnya itu sebenarnya bukan itu. Yang benar adalah apa yang disunahkan bagi orang yang membaca atau mendengar ayat terakhir dari surat Al-Alaq. Apa? Yaitu melakukan sujud tilawah atau sujud karena mendengar atau membaca ayat sajadah. Jadi nomor 24 soalnya itu sebenarnya. Jadi bukan kembar ini salah nih. Jadi diralat ya. Baik, nomor 25 yang terakhir, tuliskan 2 contoh perbuatan khianat atau tidak amanah. Banyak sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa jumpai. Contoh misalnya menjadi ketua kelas tetapi tidak bertanggung jawab. Nah, bisa juga. Atau memanfaatkan jabatannya untuk meraih kekayaannya sendiri atau keuntungan atau yang lainnya bisa. Baik, sebelum kita akhiri sedikit Bapak akan mengulas ya. Jadi kalian harus untuk semester 2 ini yang kalian harus baca-baca di rumah, pertama adalah tentang surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ya, apa urutannya, kemudian arti katanya, terus kandungannya itu juga harus dibaca. Kemudian yang kedua surat Al-Alaq. Al-Alaq ini tidak dituntut untuk artinya, tapi kamu harus hafal nih surat Al-Alaq. Banyak yang belum hafal nih surat Al-Alaq. Al-Alaq mesti hafalin, karena nanti kamu tidak akan bisa menjawab, karena Al-Alaq ini harus hafal kata-katanya dari ayat 1 sampai ayat 19. Kemudian materi yang ketiga tentang
wakaf dan wasol. Nah, itu kalian juga harus tahu apa itu pengertian wakaf. Wakaf adalah secara bahasa artinya menahan. Ya, wakaf secara istilah adalah menghentikan bacaan ketika membaca Al-Quran, baik di tengah ayat maupun di akhir ayat. Nah, kemudian macam wakaf itu ada berapa? Atau wakaf itu ada berapa? Macamnya ada 4. Ada wakaf tam, wakaf sempurna. Ada wakaf hasan, wakaf yang baik. Ada wakaf kafi, wakaf cukup ya, artinya wakaf cukup. Ada wakaf qobi. Nah, kemudian juga ada tanda-tanda wakaf itu juga harus dibaca. Ada tanda wakaf yang namanya saktah, itu artinya berhenti tanpa nafas. Ada juga tanda mu'anakoh atau ta'anuk, berhenti di salah satu kedua titik, ada titik 3 biasanya. Terus ada juga lazim itu tanda yang huruf mim, harus berhenti. Terus ada sholat wa al-waslu aula, lebih utama dibaca terus, tidak boleh berhenti. Atau ada kola al-waqfu aula, lebih utama berhenti. Ada juga la yang disebut dengan adamul waqfi, tidak boleh berhenti. Juga ada dan juga ada bagaimana kita cara mewakafkan bacaan. Nah, itu kita juga harus tahu ya, cara mewakafkan bacaan ketika harokat akhirnya fathatain misalnya, seperti baitan dibaca berhenti jadi baita gitu ya. Muslimina dibaca berhenti jadi muslimin. Nah, itu harus tahu ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, coba sama-sama kita baca. Ayatul munafiki salatun. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik atau tanda-tanda orang munafik ada 3. Bila berkata dusta, bila berjanji ingkar, bila diberi amanat ia khianat atau curang. Baik, sudah selesai. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian nanti insya Allah kalau misalnya COVID-19 sudah selesai, nah kita bisa melaksanakan PAT atau penilaian akhir tahun di sekolah. Kalau tidak ya mungkin jangan-jangan seperti ini lagi, PJJ melalui Google Form. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.